Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dari Ibrani 10 ayat 24 hingga 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebelum memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita semua kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Mari saat ini kita memberikan pengagungan dan penghormatan hanya bagi Allah Tritunggal. Bersama kita naikkan pujian, hormat bagi Allah Bapa. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa Engkau berfirman, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Itu berarti Tuhan, Engkau menuntut kekudusan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, jika dalam satu minggu yang kami lewati, ada hal-hal yang kami lakukan yang mungkin menyimpang daripada hukum Tuhan dan membuat kami berdosa, ampunilah ya Tuhan, dan ajar kami untuk sungguh-sungguh menggunakan mulut kami dengan baik, menggunakan pikiran kami dengan baik, menggunakan semua panca indera kami untuk memuliakan Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan juga berkati setiap kami yang datang mungkin dengan satu beban dan pergumulan. Bila Engkau mengangkatnya ya Tuhan, dan Engkau memberikan damai sejahtera bagi setiap kami. Karena itu Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menyertai ibadah kami dan membuat kami merasa sukacita karena ibadah kami diperkenan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Di pagi hari yang indah ini, mari bersama-sama kita memuji dan meninggikan Tuhan kita. Begitu besar karyanya dalam hidup kita, bahkan pengorbanannya untuk menyelamatkan setiap kita. Mari dengan segenap hati kita pujikan karya terbesar.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkau ku kagumi. Begitu besar kasih Allah bagi manusia, sehingga Ia rela mengutus Yesus untuk menebus kita manusia berdosa. Karena itu, mari kita mau memuji dan meninggikan Dia. Nama Yesus yang sangat ajaib dan penuh kuasa. Terpujilah nama Allah. Yang tinggi, yang utuh
namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa, nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tatanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji muliakan namanya, puji muliakan namanya, puji muliakan namanya. Sebelum kita menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari dengan bersungguh-sungguh kita mempersiapkan hati dan pikiran. Kita mau masuk ke hadirat-Nya dan menerima firman-Nya. Bersama kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat
siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku ya Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah nyanyian yang baru kami nyanyikan ini betul merupakan doa di dalam hati kami. Kami datang, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Berikan kami hati yang mau diajar. Dan berikan hamba-Mu juga boleh menyampaikan sabda Tuhan dengan jelas. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami menolong setiap kami. Sehingga pagi ini ya Tuhan, melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami disegarkan, kami dibangunkan sekali lagi. Terima kasih. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapa, saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang mengenai harta yang berharga dan mutiara yang berharga. Nah saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan 46. Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah dia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah saudara sekalian, 3 ayat ini yang kita baca walaupun sangat singkat pendek, tetapi di dalam 3 ayat ini terkandung 2 perumpamaan. Ayat 44 tadi dikatakan kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Sedangkan perumpamaan yang kedua mirip tapi tidak sama. Dikatakan yang tadi itu ayat 44 sebenarnya latar belakangnya adalah seperti ini. Mengapa Yesus bisa menceritakan perumpamaan yang pertama ini, saudara?
Latar belakang yaitu pada zaman Tuhan Yesus atau sebelumnya, di daerah Palestina itu merupakan daerah yang sering terjadi peperangan. Oleh karena itu orang-orang Yahudi pada umumnya kalau mendengar, merasakan bahwa peperangan itu sebentar lagi akan terjadi, seringkali mereka telah menyimpan emas, perak, atau benda-benda yang sangat berharga, lalu mereka simpan di bawah tanah. Mereka tidak memberitahukan siapapun, mereka anggap kalau disimpan di tanah itu paling aman. Nanti setelah peperangan itu sudah selesai, mereka dengan mudah bisa mengambil kembali akan harta yang berharga itu. Nah saudara, Tuhan Yesus berdasarkan latar belakang seperti ini, dia ceritakan perumpamaan tadi itu. Lalu perumpamaan yang kedua, ayat 45 dan 46, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, saudara, dua perumpamaan ini, yang pertama tadi adalah orang ini menemukan harta yang berharga dengan kebetulan. Ada orang menemukan secara kebetulan, tidak sengaja, tahu-tahu mendapat. Tetapi perumpamaan yang kedua ini adalah memang sengaja dicari mutiara yang indah, yang mahal harganya. Nah saudara, perumpamaan ini walaupun berbeda, tetapi ada kesamaannya, yaitu mereka yang menemukan atau mereka yang sudah mendapatkan hal barang-barang yang mereka merasa itu sangat berharga, mereka hatinya penuh sukacita, senang sekali. Ya, senang sekali. Mereka merasa mereka adalah orang-orang yang paling hoki, orang-orang yang paling beruntung di dalam seumur hidup ini bisa temukan harta yang begitu besar nilainya. Yang kedua, mereka yang menemukan atau mendapatkan benda-benda yang berharga itu, mereka berani membeli dengan harga yang sangat mahal. Bahkan barang-barang miliknya dijual. Mereka tidak sayang. Mereka menganggap saya jual barang saya yang ada sedapat mungkin, sebanyak mungkin demi mendapatkan benda atau harta yang sangat berharga itu. Nah, saudara sekalian, mereka merasa bahwa ini adalah harta yang luar biasa mahal. Saya seumur hidup tidak akan habis, tidak akan kekurangan. Bila saya kekurangan, saya bisa menjualnya dengan harga tinggi. Bahkan saudara, setelah saya meninggal pun mungkin anak cucu cicit saya masih bisa menikmati harta tersebut. Nah saudara sekalian, dua perumpamaan ini di dalam 3 ayat memang bisa diumpamakan dengan banyak penafsiran. Banyak penafsirannya saudara, tetapi hari ini saya akan mengajak saudara sekalian untuk fokus pada satu penafsiran saja, yaitu harta yang berharga ya, atau mutiara yang berharga ini diumpamakan Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa saudara saya menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu adalah harta yang berharga, mutiara yang sangat mahal dan indah? Karena ada alasannya saudara. Kita akan melihat dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 17 yang mencatat seperti ini.
Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Saudara, dari bagian nas Alkitab ini, kita tahu bahwa Petrus mengenal Tuhan Yesus melampaui pengenalan orang-orang pada waktu itu. Bahkan pengenalan Petrus terhadap Tuhan Yesus melampaui murid-muridnya yang lain. Saudara, Petrus mengenal Tuhan Yesus secara tepat. Dan itulah sebabnya Yesus menyebutnya, "Bahagialah engkau." Petrus adalah orang yang bahagia karena mengenal Yesus Tuhannya secara tepat. Sekalipun orang-orang menganggap pada waktu itu Yohanes Pembaptis, Nabi Elia, Nabi Yeremia, atau nabi-nabi yang lain itu adalah orang-orang yang penting, pemimpin-pemimpin rohani bagi bangsa Yahudi yang sangat dihormati. Tetapi saudara, mereka pun tetap manusia biasa. Lain dengan Tuhan Yesus yang disebut anak manusia, sekalipun dia manusia, tetapi sesungguhnya dia adalah manusia juga Allah. Di dalam diri Yesus waktu di dalam dunia, dia menyandang dua sifat, yaitu sifat manusiawi dan sifat Allah. Nah, saudara sekalian, kalau dikatakan Petrus mengenal dia dengan tepat, benar. Walaupun orang-orang yang dihormati oleh orang-orang pada waktu itu adalah sangat-sangat tersohor, tetapi bagi Petrus tidak. Yesus adalah satu-satunya yang paling berharga. Seseorang yang bisa melakukan segala macam tanda ajaib, yang bisa menyembuhkan segala macam sakit penyakit, bahkan bisa membangkitkan orang yang sudah mati, dan juga bisa mengusir setan-setan kuasa gelap dari tubuh orang-orang yang dirasuknya. Dan juga Tuhan Yesus bisa mengampuni orang-orang yang berdosa. Nah, saudara sekalian, Yesus datang ke dalam dunia ini sebenarnya adalah utusan Allah. Supaya kedatangan Tuhan Yesus di dalam dunia bisa memperkenalkan Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menyelamatkan manusia, itu hadir di tengah-tengah mereka. Tidak heran kalau Tuhan Yesus waktu di dalam dunia berkata, "Kamu percaya kepada Allah, harus percaya juga kepada aku. Kalian melihat aku, melihat Bapakku. Kalian mengenal aku, mengenal Bapakku. Dan aku dengan Bapakku adalah satu." Nah, saudara sekalian, Yesus datang ke dalam dunia ini, hidup di tengah-tengah manusia, supaya manusia melihat dia, mengenal Allah. Supaya orang-orang yang hidup bersama dia lihat kuasanya. Mereka tahu bahwa ini adalah utusan Allah. Nah, saudara sekalian, Yesus datang ke dalam dunia memperkenalkan Allah yang akan menyelamatkan mereka. Mereka berdosa, mereka diselamatkan, diberikan jalan. Maka Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Kata-kata seperti itu sering keluar saudara. Dan apabila seseorang ingin hidup yang kekal, dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang sudah meninggal tetap akan bangkit kembali apabila mengenal aku. Nah saudara, bukan saja di dalam Yesus Kristus kita bisa mengenal Allah Bapa, kita bisa dilepaskan murka Allah atas diri kita. Karena dosa yang telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, itulah yang akan membebaskan kita. Ada damai sejahtera karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Selain itu saudara, kita bisa menikmati hidup yang kekal, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Dan kita bisa diberi juga hidup yang berkelimpahan. Menjadi anak-anak Allah, kita memiliki hidup yang kekal, jaminan kita tidak perlu binasa lagi. Nah saudara sekalian, itu yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Barang siapa yang menerima dia akan diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Nah saudara, kita lihat lagi dari Injil Yohanes pasal 6. Di situ mencatat panjang sekali tentang Yesus melakukan tanda-tanda mujizat, yaitu dengan 5 roti 2 ikan telah mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Nah saudara, setelah mujizat itu terjadi, banyak sekali orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia. Kemanapun Yesus pergi diikuti. Bahkan mereka pakai cara bagaimanapun juga. Mereka mau sampai di tujuan yang Yesus mau ke sana. Mereka datang duluan. Tujuan mereka mau kalau punya raja seperti Yesus begini. Bisa melakukan tanda mujizat, bisa memberikan makan. Enak. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa motivasi mereka itu keliru. Bahwa Yesus datang ke dalam dunia bukan memberikan makan jasmani, tetapi Tuhan Yesus akan memberikan makanan tentang hidup yang kekal, roti hidup. Nah saudara sekalian, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda ajaib, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Janganlah, atau di sini dikatakan, ya bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara sekalian, ya, lalu kita coba teruskan lagi dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 48 dan terus. Akulah roti hidup. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga?
Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudara, maksud Petrus mengatakan, kepada siapa lagi kami akan ikut? Saudara, ini artinya apa? Petrus maksudnya, kami belum pernah melihat ada seseorang yang bisa melakukan apa yang seperti yang kau lakukan. Kepada siapa lagi kami akan ikut? Apa yang kau katakan itu selama kami dengar dari orang banyak ini, perkataanmu itulah yang berkuasa, perkataan itulah yang benar, perkataan itulah yang bisa memuaskan lubuk hati kami yang terdalam. Perkataanmu itulah yang dapat mengenyangkan kehausan jiwa kami. Perkataanmu bisa menyelesaikan masalah yang sulit di dalam hidup ini. Perkataanmu itu sebenarnya seringkali justru memberikan kekuatan buat kami, menjelaskan arti hidup sesungguhnya. Dan perkataanmu juga bisa membuat kami lepas daripada dosa dan lepas dari segala macam belenggu kejahatan, belenggu kegelapan, dan lepaskan kami dari ketakutan. Dan kami justru karena firman-Mu kami mendapat damai sejahtera. Siapakah lagi yang dapat mengerti hidup kami ini? Oleh karena itu kami tidak akan pergi. Kami tetap akan mengikut Tuhan. Saudara, perkataan Petrus yang terakhir di belakang, kami sudah percaya dan tahu, di ayat 69 tadi. Kami sudah percaya dan tahu, artinya apa? Selama Petrus dan murid-murid yang lain mengikut Yesus selama 3 tahun lebih, dia tahu, saudara, dia tahu bahwa selama beberapa tahun ini sesungguhnya kami melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan gerak-gerik dari Tuhan Yesus, mendengarkan apa yang dikatakan, tidak satu pun yang salah. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu benar-benar betul, telah menggenapi nubuat daripada para nabi, telah menggenapi apa yang dijanji-janjikan oleh para nabi. Kami tahu, kami sudah menyelidikinya. Saudara sekalian, perkataan daripada Petrus ini luar biasa. Sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus adalah Anak Allah, Juru Selamat kita, yang tak ternilai harganya. Bagi hidup kita di masa di dunia, bagi hidup kita yang nanti akan kita lewati di dalam kekekalan. Hanya Dia, tidak ada yang lain. Kepada siapa lagi kami percaya? Karena Engkaulah Kristus, Anak Allah yang hidup. Kalau Anak Allah yang hidup, berarti Dia akan hidup selamanya. Mengikut Juru Selamat, mengikut Tuhan Yesus yang hidup selamanya, jelas kita pasti juga akan dapat hidup yang kekal itu. Saudara, kedua, kalau kita katakan, kenapa saya menggunakan perumpamaan ini, benda yang berharga, harta yang berharga atau mutiara yang berharga ini dengan dilambangkan atau diumpamakan Tuhan Yesus. Karena saudara, di dalam sepanjang hidup manusia, Yesus Kristus adalah segala-galanya kita. Segala-galanya. Kita bisa menyaksikan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang hidupnya diubah luar biasa. Ya, saya
di tengah-tengah di dalam sejarah gereja banyak orang seperti itu, ya, pemimpin-pemimpin rohani. Banyak, saya tidak sebutkan satu persatu, ya, seperti Sung Sang itu, John Sung, Dr. John Sung dan lain sebagainya, diubah luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya akan memakai contoh yang jelas dari Rasul Paulus. Kita semua tahu Rasul Paulus adalah seorang yang tadinya sebelum mengenal Tuhan Yesus adalah orang yang ganas terhadap orang-orang Kristen. Dia tidak percaya siapa itu Yesus. Dia sampai mendapatkan kuasa, ya, izin dari atasannya untuk kemana-mana menangkapi orang-orang yang pengikut Tuhan Yesus. Dan setelah tertangkap orang-orang itu dipenjarakan, disiksa. Tetapi satu hari Tuhan Yesus dengan cara yang luar biasa, waktu Paulus akan menangkapi orang-orang, ya, lalu di tengah jalan satu sinar yang besar dan terang menerangi dia, direbah. Lalu dia bertanya, Tuhan, siapakah engkau? Lalu suara mengatakan, aku adalah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Saudara, mulai hari itu dia tahu, dia sadar bahwa yang dia aniaya itu adalah Yesus orang Nazaret, yaitu Yesus yang Allah menjelma menjadi manusia. Nah, saudara, mari kita melihat pengalaman setelah dia percaya Tuhan Yesus. Perubahan yang luar biasa, 180 derajat. Mari kita mendengarkan dan coba kita lihat dari Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 14. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk meroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus adalah seorang yang luar biasa, jenius, pandai, hikmat di zaman itu. Dia punya latar belakang keluarga yang baik. Dia adalah, boleh dikatakan, murid yang sangat top, lihai, dan di bawah seorang guru yang tersohor pada zaman itu. Betul-betul saudara, apa yang dia miliki sepanjang hidup, dia orangnya tekun saudara, belajar pandai luar biasa. Apa yang dia miliki sepanjang hidup ini yang begitu didambakan oleh banyak orang, dia sudah dapat. Dia sudah dapat apa yang didambakan orang-orang pada zamannya. Dan apa yang dikejar-kejar oleh manusia pada zaman itu, mereka tidak dapat, tetapi
Paulus dapat semuanya. Sebetulnya dia adalah orang yang sangat beruntung. Dia sepanjang hidupnya boleh dikatakan di atas daripada rata-rata orang. Sebelum dia percaya Tuhan Yesus, orang yang menentang Yesus. Tapi setelah dia percaya Tuhan Yesus, menjadi orang yang mengabarkan berita tentang Injil Yesus Kristus. Tidak heran saudara, pada zaman itu tatkala Paulus awalnya memberitakan tentang Yesus, banyak orang takut. Loh, orang ini dulunya seperti begitu anti orang Kristen, sekarang malah menceritakan tentang Kristus. Mereka ragu-ragu terhadap Paulus ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus? Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, di zaman itu orang-orang mendapatkan ini, itu, tidak dapat. Tetapi dia sudah dapat. Tetapi setelah Paulus mengenal Kristus, dia bilang itu semuanya yang saya dulu anggap suatu keuntungan. Itu kalau saya bandingkan dengan mendapatkan Kristus, itu merupakan kerugian. Bahkan aku sudah melepaskan itu semua, buang itu semua. Seperti aku buang sampah, tidak ada artinya. Tidak ada nilainya kalau dibandingkan Kristus. Kristus adalah segala-galanya. Nah, saudara sekalian, ini adalah pengalaman orang yang sudah mengenal Kristus secara benar. Saudara, boleh dikatakan Yesus Kristus adalah segala-galanya bagi orang yang percaya. Mau bicara apa saudara? Bukankah bagi orang-orang yang percaya, Yesuslah satu-satunya pengharapan kita. Tatkala kita gagal, bukankah akhirnya Dia yang menguatkan kita kembali? Dia yang pulihkan kita. Tatkala kita lemah, bukankah Dia yang menguatkan kita? Tatkala kita sakit, bukankah yang kita harapkan Dia menyembuhkan? Dia adalah satu-satunya Tuhan yang senantiasa ada di sisi kita. Dia adalah Allah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita yang meninggalkan Dia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya, sekalipun kita mengingkari janjinya. Saudara sekalian, kalau bisa menemukan Yesus Kristus di dalam hidup ini, itu sesungguhnya bagi kita adalah menemukan harta yang sangat berharga atau mutiara yang sangat indah dan nilainya luar biasa. Saudara, benar, bagi orang-orang yang percaya, semuanya di dalam Kristus kita memperoleh hidup di dalam dunia. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Seharusnya sukacita kalau sudah dapat Yesus. Harusnya kita tidak berhenti sampai di sana, terus merasa ini berharga, ini barang berharga, ya. Ini adalah juru selamat yang berharga. Jangan aku sia-siakan. Aku memiliki Yesus Kristus itu kebanggaanku. Aku memiliki Tuhan Yesus adalah satu-satunya hikmatku. Tidak ada yang bisa melampauinya. Oke saudara, satu kesimpulan buat kita hari ini. Kerajaan surga hanya bisa diperoleh bagi mereka yang tahu benda yang mahal ini. 天国是 保的人
Orang yang tahu itu mutiara yang berharga atau berlian yang berharga. Orang yang tahu. Sama, kalau orang yang tahu kualitas daripada benda yang berharga itu, pasti dia akan merasa sukacita dan merasa bahagia. Sama, kerajaan surga hanya bisa diperoleh bagi mereka yang betul-betul tahu Kristus adalah segala-gala kita. Segalanya. Hidup ini sementara, saudara. Apa yang saudara miliki? Harta, sampai saudara menghembuskan nafas yang terakhir. Harta ini juga bukan milikmu lagi. Satu ketenaran, satu kedudukan, satu reputasi yang luar biasa. Tatkala satu hari saudara menghembuskan nafas yang terakhir, itu pun semua juga sudah lepas. Apa yang boleh kita bawa dalam kekekalan? Hidup ini hanya puluhan tahun aja. Hanya puluhan tahun aja. Dan hidup ini sangat rapuh. Hari ini sehat, belum tentu besok kita sudah tiada. Apa yang boleh kita banggakan di dalam hidup sementara ini? Apalagi nanti di dalam kekekalan. Apa yang boleh kita pegang, apa yang kita miliki? Saudara, kerajaan surga hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang tahu barang, tahu nilai barang itu. Orang yang betul-betul tahu Kristus itu tidak ada duanya. Kristus adalah segala-gala kita. Itu kerajaan surga akan menjadi milikmu. Bagi kita hari ini, ya mungkin ya banyak orang datang ke gereja, banyak orang dari kecil sekolah di sekolah Kristen sudah mendengarkan tentang Yesus. Tapi belum tentu saudara mereka bisa menemukan bahwa Yesus Kristus betul-betul adalah harta yang tidak bisa dinilai dengan hitungan manusia. Banyak orang sudah datang ke gereja berkali-kali, tapi tetap tidak melihat bahwa Yesus itu sangat berharga. Begitu mereka lewatkan. Sayang sekali. Saya mengharapkan saudara sekalian, firman Tuhan atau perumpamaan yang singkat ini mengingatkan kita. Kalau kita sudah memiliki Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, marilah saudara bersukacitalah karena Dia. Itulah sebabnya orang Kristen hendaknya bersukacita senantiasa. Gak ada alasan saudara. Bersukacitalah seperti Paulus katakan di pasal 4. Bersukacitalah kamu. Sekali lagi aku berkata kepadamu. Bersukacitalah kamu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan harus bersukacita. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada segalanya. Saudara, setelah kita meninggalkan dunia ini, di surga kita masih bisa mewarisi harta yang luar biasa, yang kekal, yang mulia. Yang sekarang bagi orang-orang percaya sungguh-sungguh sudah disiapkan. Kami juga berdoa. Saya juga mengharapkan biarlah apa yang menjadi harapan dari Paulus. Dia bilang, aku walaupun sudah kenal Kristus, aku sudah merasakan untung mendapatkan Kristus dan menyampaikan apa yang dulu aku anggap keuntungan. Tetapi aku tidak berhenti di sini. Bukannya aku sudah memperoleh, sudah menangkapnya, tetapi aku masih terus menuntut supaya nanti aku mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kekekalan. Saudara sekalian, firman Tuhan atau perumpamaan ini singkat, tetapi satu yang mengingatkan kita, bagaimanapun dunia ini berubah, tapi Kristus tidak berubah. Bagaimanapun kita susah, tetapi kesusahan ini di dalam Tuhan, seringkali itu merupakan ujian, seringkali itu merupakan latihan buat kita. Marilah kita belajar seperti Paulus, belajar seperti tokoh-tokoh di dalam sejarah gereja. Baik sejarah gereja Indonesia, sejarah gereja
orang Tiongkok atau di luar negeri, mereka yang betul-betul mempunyai pengalaman mengenal Kristus sebagai segala-galanya, tidak akan mundur di tengah jalan. Tidak akan lepaskan hak itu, dan mereka selalu ada sukacita yang sejati. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu pada pagi ini kami diingatkan kembali. Kami hari ini kalau bisa mengenal Tuhan Yesus adalah anak Allah. Kami sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ini merupakan satu hal yang luar biasa bahagia. Tidak ada barang dunia apapun yang boleh dibandingkan. Kami meninggalkan atau menggantikan segalanya barang-barang dunia yang sementara ini. Berapa besar nilainya, itu pun tidak sebanding kalau kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah Roh Kudus terus ingatkan kami bagaimana bisa menghargai dan terus menuntut mengenal Kristus lebih dalam lagi. Menikmati Kristus dengan lebih dalam lagi. Sehingga hidup ini menjadi begitu sukacita, begitu limpah, begitu tentram. Terima kasih, berkati semua orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak, saudara sekalian, sebentar lagi kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus yang merupakan satu persekutuan kita dengan Kristus Tuhan Juru Selamat. Bagi saudara-saudara yang sudah dibaptis dewasa, dari gereja manapun, kalau saudara-saudari sudah mempersiapkan hati, kami menyambut boleh mengikuti perjamuan kudus bersama kami hari ini. Yang belum, kami mohon saudara sabar, dan saat ini mohon dengan tenang mengikuti proses dari perjamuan kudus ini. Saudara, sebelum kita memulai menerima perjamuan kudus ini, marilah kita menyanyikan satu nyanyian mempersiapkan hati. Nyanyian KPPK 398, Tuhan pecahkan roti hidup. Kami persilakan petugas untuk membagikan terlebih dahulu akan roti dan cawan.
Jemaat kami persilakan berdiri. Pada malam Tuhan diserahkan, Ia mengambil roti, setelah mengucap syukur atasnya, lalu Ia memecah-mecahkan roti ini dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Ambil dan makanlah, setiap kali kamu lakukan seperti ini, sebagai peringatan akan daku." Sesudah makan, Ia pun mengangkat cawan dan berkata, "Inilah darahku yang dimeteraikan. Inilah perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Ambil dan minumlah. Setiap kali kamu lakukan seperti ini, setiap kali kamu meminumnya, sebagai peringatan juga buat aku." Mari saudara sekalian, kita tenang sejenak berdoa di hadapan Tuhan. Mohon kekuatan, mohon penghiburan, mohon pengampunan, mohon kebangunan. Masing-masing doalah di dalam hati. Amin. Saudara, marilah kita siapkan roti yang sudah disiapkan. Marilah dengan hati yang penuh syukur kita menerimanya bersama-sama. Mari. Sudah siap? Mari kita dengan hati yang penuh syukur juga untuk menerima cawan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami sekali lagi melalui perjamuan kudus, kami diingatkan bahwa kami adalah milik Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah mengenal Kristus Yesus sebagai yang paling berharga di dalam hidup ini. Kami mohon Tuhan, biar di dalam hidup ini apapun yang kami alami, beri kami kekuatan, beri kami hikmat, beri kami iman, sehingga kami tetap memegang Engkau, Tuhan Juru Selamat, dari saat ini dan seterusnya. Kami rindu ya Tuhan, apa yang sudah dialami oleh Paulus, itu pun boleh kami alami. Sehingga hidup mengikut Tuhan, kami tidak berjalan setengah-setengah, tetapi kami betul-betul menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia. Dari perjalanan hidup di dunia sampai bertemu Tuhan dan sampai kekekalan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu di dalam segala macam pergumulan mereka. Kami yakin bahwa Tuhan beserta dengan mereka satu persatu. Kami juga percaya Tuhan, saudara-saudara kami hari ini yang ikut perjamuan kudus, mereka juga sudah dilawat, mereka sudah ditolong, dan seterusnya Tuhan akan menyertai mereka. Terima kasih. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mengasihi aku, ia akan melakukan dan menuruti firman-Ku. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Allah kuasa melakukan. Khususnya untuk keadaan sekarang kita berdoa. Ada banyak orang-orang yang berteriak di luar sana karena kesusahan demi kesusahan melanda hidup mereka. Demikian juga mungkin ada di antara jemaat yang mengalami hal yang sama. Kesusahan karena sakit penyakit, kesusahan karena ekonomi, kesusahan karena keluarga dan lain sebagainya. Karena itu ingatlah kita punya Tuhan yang kepadanya kita bisa berseru. Karena itu mari kita naikkan syafaat kita. Kita doakan untuk setiap mereka yang dalam masa-masa kesusahan dan setiap kita juga, supaya Tuhan selalu menyertai, supaya Tuhan selalu menopang setiap kita. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pada saat ini ya Tuhan, situasi di mana dunia kami berada adalah situasi yang tentunya tidak ideal ya Tuhan. Perang masih berjalan dan ekonomi semakin lesu. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Engkau tidak pernah dan tetap menyertai kami. Karena itu Tuhan, topang setiap jemaat-Mu, topang setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberikan kami akan kebutuhan kami sehari-hari yang Tuhan cukupkan. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada juga di antara kami yang ketakutan di dalam masalah sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, bila Engkau menopang ya Tuhan, sebagaimana Engkau menyembuhkan orang-orang terdahulu kami. Kami yakin dan percaya kuasa yang sama akan bekerja. Kami serahkan Tuhan juga berkati mungkin di antara kami ada yang mengalami konflik dalam rumah tangga. Bapa, biarlah Engkau campur tangan ya Tuhan. Engkau memulihkan hubungan yang mulai retak ya Bapa, dan menyambungkan hubungan yang terputus. Dan kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sama, yang telah mempersatukan rumah tangga, dan Engkau pula yang akan memeteraikannya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir mari kita doakan untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa semoga Tuhan memberikan keamanan untuk pasca pemilu tahun depan. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan memberikan keharmonisan di antara para pemimpin, partai-partai yang ada. Dan kita berdoa semoga khususnya kota Surabaya yang kita cintai ini selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan di mana kota di mana kami berada. Sebagaimana Engkau berkata bahwa kami harus menaikkan doa syafaat kami bagi kota di mana kami berada, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami juga. Kami mengingat untuk Surabaya yang kami kasihi, Tuhan memberkati pemimpin ya Bapa, juga setiap partai-partai yang ada menjelang pemilu ini, supaya ada keharmonisan ya Bapa. Dan kami berdoa semoga pesta pemilu itu tidak akan membuat hubungan menjadi retak atau hubungan menjadi jauh, akan tapi Tuhan tetap meteraikan dan rekatkan ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan berkati juga pemerintah
baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Berikan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, inilah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna. Biarlah Engkau memberkati dan mengabulkan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Dengan penuh sukacita dan syukur, kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena
Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu selama seminggu ini ya Tuhan. Kami juga berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami sekali lagi untuk dapat memberikan persembahan. Kiranya juga Kau mau memberkati setiap pengurus yang akan mengolahnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biar segala puji, hormat, dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, keselamatan yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberi kekuatan, mengingatkan firman Tuhan bahwa kami adalah anak-anak kerajaan Allah, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya. Damai sejahtera. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.